Adapun cerita yang sampai kepada kita, contohnya Sunan Kalijaga, mau jadi wali bagaimana caranya? Bertapa pinggir kali tidak sholat. Kalau begitu cara jadi wali, itu wali setan. Kalau begitu caranya, tidak sholat, ya. Itu wali setan. Tapi saya tidak pernah membenarkan cerita itu. Jadi ada Ustadz Wahaboy, namanya Firanda. Dia mengatakan apa? Itu benar wali songo apa wali setan? Saya bilang, kalau kamu tidak paham sejarah, diam. Kalau ada yang bilang ceritanya benar, saya bilang mana dalilnya? Sebutkan sanad Anda. Jelas, Firanda menyebut Sunan Kalijogo adalah wali setan. Sungguh keterlaluan. Pernyataan Ustadz Firanda Andirja dalam potongan video itu kemudian mendapat komentar beragam dari publik. Salah satunya yang paling keras menentang pernyataan Firanda Andirja ini adalah Gus Miftah. Bahkan saking geramnya, Gus Miftah sampai mengatakan kalau mulut Firanda itu adalah mulut bajing. Orang Wahabi mengatakan apa? Wali songo itu katanya wali setan. Sunan Kalijaga bagaimana jadi wali? Dia pergi ke pinggir kali, kemudian dia bertapa kan? Bertapa sampai badannya penuh dengan lumut. Kalau begitu cara jadi wali, itu wali setan. Kalau begitu caranya. Kanjeng Sunan Kalijogo sebelum menjadi wali, yang menurut Firanda ini wali setan, cangkeme bajingan. Saya bilang, kalau kamu tidak paham sejarah, diam. Ya makanya, nggak bisa kita benarkan berita tersebut. Ini yang nulis siapa? Kalau tidak paham makna hakikat, tidak paham makna makrifat, mendingan kamu diam. Tapi berita sampai kepada kita, apakah bisa kita buktikan keotentikannya? Sunan Kalijogo sebelum menjadi wali pernah berbuat salah. Maka kemudian dia ditegur dan dia bertobat kemudian menjadi wali. Saya bilang, kalau kamu tidak paham sejarah, diam. Salam pembaharuan. Saudara, viral sebuah potongan video menunjukkan seorang Ustadz Firanda Andirja melontarkan hinaan kepada salah seorang wali songo, yaitu Sunan Kalijogo. Bahkan dengan beraninya Ustadz Firanda Andirja ini menyebut kalau begitu cara jadi wali, itu wali setan, ujar Firanda Andirja. Saudara, potongan video Ustadz Firanda Andirja awalnya diunggah kanal YouTube Daftar Baca dengan judul KHR Syarif Rahmat tidak terima. Ustadz Firanda menghina Sunan Kalijaga. Dalam unggahan, mulanya Ustadz Firanda bercerita tentang legenda bernama Sunan Kalijogo bisa menjadi seorang wali. Hal ini diceritakan Ustadz Firanda lantaran cerita yang melegenda di tengah masyarakat itu adalah Sunan Kalijogo diangkat derajatnya menjadi wali lantaran bertapa di pinggir sungai selama bertahun-tahun lamanya. Ustadz Firanda mengaku sulit percaya bila mana Sunan Kalijogo hanya dengan bertapa di pinggir kali kemudian diangkat jadi wali. Sunan Kalijogo bagaimana dia jadi wali? Dia pergi ke pinggir kali, kemudian dia bertapa, ujar Firanda menjelaskan. Apalagi sampai tidak makan dan tidak minum, bahkan menjalankan ibadah sama sekali tidak, seperti sholat, kata Firanda. Bertapa sampai badannya penuh dengan lumut, kemudian dia tidak sholat, tidak makan, kemudian tiba-tiba dia jadi wali, ujar Firanda melanjutkan ceritanya. Ustadz Firanda tidak mempercayai cara memperoleh derajat wali layaknya kisah Sunan Kalijogo. Ia bahkan meragukan cerita itu. Karena itu Firanda menilai cara dilakukan Sunan Kalijogo sesungguhnya cuma caranya setan dan pentingnya mengedepankan cara-cara seperti dalam tuntunan agama yang benar. Namun dilihat dari video itu, dan justru dalam komentar yang ada banyak tanggapan kecaman kepada pernyataan Ustadz Firanda itu. Akibatnya banyak publik menyayangkan dengan pernyataan Ustadz Firanda Andirja ini. Saudara, Sunan Kalijogo adalah salah satu wali dari Wali Songo yang berasal dari Tuban dan terkenal karena telah menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa. Sosok Sunan Kalijogo hingga saat ini masih dihormati oleh umat Islam dan makamnya yang berada di Kelurahan Kadilangu, Demak, tidak pernah sepi dari kunjungan para peziarah. Cara berdakwah Sunan Kalijogo menjadi terkenal karena menggunakan budaya setempat sebagai cara berdakwah
agar mudah diterima oleh masyarakat. Hal ini yang membuat Sunan Kalijaga menjadi satu-satunya wali yang paham dan mendalami segala pergerakan, aliran atau agama yang hidup di tengah masyarakat. Sunan Kalijaga adalah anak dari Bupati Tuban bernama Tumenggung Wilatikta dan istrinya yang bernama Dewi Nawang Arum. Beliau lahir pada sekitar tahun 1400 Masehi dari keluarga bangsawan Tuban dengan nama asli Raden Said atau Raden Sahid. Beliau juga memiliki beberapa nama lain seperti Lokajaya, Syekh Malaya, Pangeran Tuban, Kidalang Sidobrangti, dan Raden Abdurrahman. Dalam satu keterangan, menurut sejarah, Sunan Kalijaga memiliki 3 orang istri, yakni Dewi Saroh, Siti Zainab, dan Siti Hafsah. Dari pernikahannya dengan Dewi Saroh dan memiliki 3 anak yakni Raden Umar Said atau Sunan Muria, Dewi Rukayah, dan Dewi Sofiah. Sementara itu, dari pernikahannya dengan Siti Zainab yang merupakan anak dari Sunan Gunung Jati dan dikaruniai 5 orang anak, yakni Ratu Pembayun, Nyai Ageng Panegak, Sunan Hadi, Raden Abdurrahman, dan Nyai Ageng Ngerang. Lalu dari pernikahan dengan Siti Hafsah yang merupakan putri dari Sunan Ampel, belum diketahui secara jelas siapa nama putra beliau. Sunan Kalijaga wafat di desa Kadilangu, dekat kota Demak, Jawa Tengah pada tahun 1513 dan dimakamkan di sana. Sebelumnya, Raden Said merupakan seorang begal yang sadis sehingga mendapat julukan Berandal Lokajaya. Singkat cerita, Raden Said berubah setelah suatu hari bertemu dengan Sunan Bonang dan menjadi muridnya. Selain Sunan Bonang, beliau juga disebut sempat berguru kepada Sunan Gunung Jati. Sunan Kalijaga memulai dakwanya di Cirebon, tepatnya di desa Kalijogo. Beliau kemudian menyebarkan agama Islam pada penduduk Pamanukan dan Indramayu. Sunan Kalijaga dikenal dengan cara dakwahnya yang menggunakan pendekatan seni dan budaya. Salah satu cara dakwah menggunakan pertunjukan wayang yang saat itu sangat digemari oleh masyarakat, khususnya di Pulau Jawa. Strategi ini berhasil salah satunya karena pertunjukan yang dibuat Sunan Kalijaga tidak mematok harga bagi siapa saja yang melihat. Selain wayang, beliau juga menggunakan bentuk seni lain seperti ukiran, gamelan, nyanyian, hingga pakaian. Dalam seni ukir, perlahan beliau menggantikan ukiran manusia dan hewan dengan seni ukir dedaunan. Kemudian, pada seni gamelan, Sunan Kalijaga menciptakan gong sekaten dan diberi nama Sahadaten yang hingga kini masih ditabuh pada perayaan Maulid Nabi di sekitaran halaman Masjid Agung Demak. Sunan Kalijaga menciptakan berbagai lagu seperti Hilir Ilir, Gundul-Gundul Pacul, Kidung Rumuk Soe Wengi, Lingsir Wengi, dan Suluk Linglung. Dari seni berpakaian, beliau diyakini sebagai pencipta baju takwa yang melekat pada kebudayaan Jawa dengan ciri khas blangkon dan surjan. Penampilan yang dekat dengan rakyat ini menjadikannya mudah diterima dibanding para wali lainnya yang berdakwah menggunakan jubah. Sunan Kalijaga juga menyisipkan beberapa falsafah Islam ke dalam nilai-nilai budaya setempat. Salah satunya adalah filosofi urip iku urup, yang bermakna bahwa hidup hendaknya memberi manfaat bagi orang di sekitar. Bagi masyarakat yang kala itu masih menganut kepercayaan lama, cara dakwah beliau menjadi mudah diterima karena tidak menentang adat istiadat yang ada di Pulau Jawa.